Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih kita membicarakan halaman 15 dari kudrat sifat Allah, iradat juga sifat Allah, ilmu juga sifat Allah yang melahirkan nanti kita muncul di dalam hati ridho. Ridho itu paling tinggi tingkatan maqam. Maqam itu tingkatan hati kita di ketika kita menyembah Allah. Sabar itu maqam itu posisi hamba di ketika itu sabar. Kebiasaan hamba itu menghadapi cobaan, atau suasana hati hamba ini syukur enggak di ketika menghadapi nikmat. Hamba yang tinggi makamnya, tingkatannya, pangkatnya di dalam penilaian Allah di ketika hamba itu tertanam di dalam hatinya ridho. Ridho itu apa? Makanya tingkatan rukun iman yang keenam itu adalah percaya kepada Allah dan Adam. Itu banyak orang ada lulus di itu. Banyak ada lulus. Orang mudah aja percaya kepada Allah. Melihat langit bukti adanya Allah. Orang mudah aja percaya kepada para malaikat. Orang meninggal tuh Ajrail mencabut. Orang mudah aja percaya kepada Nabi dan Rasul. Kita contoh Rasulullah. Orang mudah aja percaya kepada kitab suci, baca Al-Quran. Orang mudah aja percaya kepada tentang kiamat, baca surah Al-Qiyamah misalnya dari Quran. Tapi yang keenam, percaya kepada Allah dan Qadar. Nah, di sini yang paling berat. Satu aja dari rukun iman cacat di dalam keyakinan. Satu aja dari rukun iman cacat, dari percaya kepada Allah sampai percaya kepada Allah dan Qadar. Di situ baik akan terblokir iman-iman yang lain. Hancur, resikonya murtad, keluar dari ajaran Islam. Karena masalahnya imannya yang hancur. Kalau Islamnya rusak, sembahyang misalnya rusak, kalau diulang di kaum sembahyang yang terdahulu rusak. Puasanya rusak, bisa dikabul. Puasa masa lalu rusak. Zakatnya rusak, bisa diulang zakatnya. Zakat yang dulu rusak. Berhaji beberapa kali sudah berhaji yang selalu rusak. Tidak sah hajinya, haji terdahulu rusak. Tapi kalau iman rusak, blokir semua. Iman yang terdahulu, iman yang sekarang, iman yang akan datang. Kenapa? Ulun sampaikan, karena orang banyak tidak ridho, tidak sabar, tidak syukur menghadapi Allah dan kadarnya Allah SWT. Ini yang perlu kita tanam di dalam hati, nih ridho. Kenapa maka bisa muncul ridho? Lapang dada menerima apapun yang terjadi. Karena Allah bersifat kudrat, bersifat iradat, bersifat ilmu. Nah, ini apa itu? Nah, dari sekian yang ucapkan tadi, kita mengarah kepada yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Pada pagi ini kita akan membahas wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Jangan rusak raditu billahi rabba.
itu hubungannya kepada Allah. Wabil Islami dina, jangan rusak kitab ini di dalam memegang ajaran Islam. Karena banyak orang mempermainkan hukum Islam. Hukum Islam dipermainkan. Dan ini sudah mulai nih. Ribu tahunan sudah ada namuan nih mau makan awal aja hari raya kayaknya 10 Dzulhijjah hari wani sudah. Seorang itu siapa? Nah itu tuh wani sudah. Bahasa Banjar para sapa bujurnya pada uang. Itu bingung. Tunggu dulu. Saudi Arabia Arafahnya kapan? Pengumuman Saudi Arabia 1 Dzulhijjah kapan? Begitu tuh. Karena apabila Idul Adha terikat dengan Saudi ini, kalau 1 Syawal terikat dengan melihat setiap negara beda-beda. Nah, kalau urusan hukum Arafah hanya Saudi Arabia, karena padang Arafahnya ada di daerah kita. Padang Arafah ada di sini kan? Tidak ada. Kalau Saudi Arabia mengumumkan misalnya 1 Dzulhijjah jatuh hari Arafah, lalu misalnya hukum Arafah jatuh misalnya hari Kamis, misalnya sudah menyampaikan itu tadi. Berarti kalau ingat di Saudi Arabia Kamis jauh hukum Arafahnya, berarti kita Jumat kita ini jauh apa puasa Arafahnya Sabtu kita hari rayanya tadi. Kenapa? Karena hukum Arafah itu waktu zuhur mulainya sampai tenggelam matahari maghrib selesai masa hukum. Nah pertanyaannya, di sana zuhur, kita di sini kapan? Kita di sini maghrib. Kita di sini maghrib. Sama kalau waktu Saudi kita jadi sama. Kecuali kita bertetangga dengan Saudi Arabia, contohnya Mesir 1 jamnya. Misalnya puasa, apa hari raya kita di Indonesia, Malaysia bisa tuh, Brunei bisa, karena negara kita bertetangga dengan Malaysia, tetangga kita. Brunei bertetangga dengan kita, Thailand bertetangga dengan kita. Itu negara tetangga Asia Tenggara. Kalau Saudi bertetangga lah kalau Indonesia. Tapi karena punya pemanasan ayahnya, bahasa Banjar, orang kaum tadi agis payahnya. Itu yang berbahaya tuh agis payahnya itu. Orang kaum tadi agis payahnya tuh. Nah itu apa itu? Nah merusak Islam ini bukan orang lain, orang Islam itu sendiri. Kalau mengucapkan wama dinuka, apa agamamu, wal Islam dini, Islam ini agamaku, itu sampai kita di akhirat, di alam barzakh, kita akan menghadapi pertanyaan tentang Islam. Yang kita takutkan itu kita mengucapkan aja wabil Islam ini, tapi di prakteknya kita merusak ajaran Islam. Nah itu kembali kita baik di prakteknya ini yang kita takut. Tunggu aja dulu. Pemerintah kita kada kurang-kurang dulu. MUI-nya ada. Menteri agamanya kita ada. Ngapain kita bernegara? Kalau kita sekehendak aturan kita, nah, negara pulang soalnya. Ayo kembali lagi lah. Karena kalau panjang pembicaraan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, terus lagi. Tidak usah kita ngikuti orang-orang seperti itu. Kita langsung aja. Wabi Muhammadin Nabi yang Rasul. Apa maksudnya? Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu nabiyya kana bihi muqtadiya. Wa bi hadihi muqtadiya wa li syar'ihi muttabi'an. Wa li sunnatihi mutamassikan wa li haqqihi mu'azziman. Wa min as-salati was-salami alaihi mukathira wa li ahli baitihi muhibban wa alaihim mutarabbiyan wa mutarajjiman wa ala ummatihi musyaffiqan
walaupun rahiman nasiha. Itu baik-baik. Maksud wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasul. Aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi dan rasul, nabi dan utusan Allah. Aku ridho. Apa arti ridho? Talakil mahalik biwajhi dhahir, lapang dada menerimanya. Di dalam kitab ini disebutkan supaya kita ridho dengan Rasul itu bagaimana? Karena bihi muqtadiyan. Tidak ada lagi contoh teladan ikutan yang kita ikuti kecuali mengikuti Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada lagi contoh teladan yang terbaik, tidak ada. Hanya ada pada Rasulullah. Ikutan yang terbaik tidak ada kecuali mengikuti Nabi kita. Semuanya tidak ada kecuali Nabi kita. Kalau ingin belajar ilmu tasawuf tingkatan tinggi, laulah lama khalaqul aflaq. Aku tidak ciptakan jadi Allah Ta'ala alam semesta ini kecuali aku karena menciptakan alam semesta, karena aku ingin melahirkan kekasih Rasulullah. Tanpa Rasulullah tidak ada alam semesta. Sebagai itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala laulah lama khalaqul aflaq. Jika tidak engkau wahai Rasulullah, jika tidak engkau wahai Rasulullah, lama khalaqul aflaq, tidak aku ciptakan yang lain, tidak ada alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan, melahirkan, menentukan, mentakdirkan Nabi yang agung, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Allah ciptakan dulu awal makhluk yang dinamai oleh Allah, namanya Nur Muhammad. Itu dulu bahannya. Ulun mengupas itu kaina. Wah ini kaina dulu. Tauhidnya belum tutup, hanya 15 nah. Nur Muhammad itu awal makhluk. Nama awal makhluk yang diciptakan Allah. Nur Muhammad itu lain Muhammad. Muhammad itu nama Nabi kita. Nur Muhammad itu nama awal makhluk sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Tetapi bahan semuanya dari Nur Muhammad. Kenapa maka ada kalimat Muhammad? Karena itu nama Nabi terakhir. Kenapa maka ada kalimat Nur? Karena Nur itu nama Allah, Nur itu pun nama Rasulullah. Lihat di sini. Nah, itu Nur. Al-Baqi al-Baqi itu nama Allah itu. Bukan dalail Pak gue Senin Allah ada Nur sallallahu ada. Pun kada ketemu gue, dia tidak membaca. Apa maksudnya? Saking dekatnya hamba dengan Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Allah menamai awal makhluk sebelum yang lain Nur Muhammad. Dari itulah Allah ciptakan yang lain. Kalau kita kupas banyak lebar Bapak Ibu, 2 tahun tidak tentu. Asal tahu aja dulu Nur Muhammad itu awal makhluk, jangan dibayangkan di selesai. Ngarannya aja makhluk itu yang diciptakan. Mengkadim Allah tidak berawal, Nur Muhammad berawal. Kalau berawal tidak bisa kadim, namanya baru. Terjadi perdebatan sengit. Ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'a nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Hadisnya. Ya Jabir, wahai Jabir sahabatku. Ya Rasulullah, inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu khalaqa qabla al-asya'a, menciptakan sebelum sesuatu. Nur nabiyyika Muhammadin, nur nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama makhluk, nama Allah min nurin, dari kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki awal makhluk yang diciptakan namanya Nur Muhammad. Bukan min nuri dimaknai
dari cahayanya Allah. Allah itu cahaya lah. Itu Quran kata guru. Membaca hadis Nabi kata guru. Min nurihi dimaknainya dari cahayanya Allah. Berarti Allah Ta'ala itu cahaya. Lalu cahaya itu diambil sedikit, diciptakanlah Nabi Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar di dalam memahami hadis itu. Di padahalnya berapa aja kita tuh nangkai bulan kalau matahari, cahaya bulan itu dari cahaya matahari. Bulan tidak ada cahaya. Jangannya pada ada matahari juga ada bulan. Makanya bulan itu satelit bumi. Bumi ini satelitnya itu bulan. Bulan itu bercahaya dari cahaya matahari. Nah, apa itu? Maka matahari itu aja guru si sesat tadi itu Allah Ta'ala, bulan itu Rasulullah. Maka muridnya Pak Ibu mantap juga guru nih, aku jarang mandang di malam pengajian kayak gitu kan jelas saya dari mana sasar. Nah kembali Bapak Ibu lagi mengikuti Nabi kita. Kenapa Nabi kita jadi ikutan? Allah memerintahkan Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kita ke Rasulullah dulu pagi ini. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Wahai Rasulullah, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbuna Allah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, jalannya mencintai Allah harus mengikuti kekasihku Rasulullah. Kita ada kawan cinta apa ya Allah Ta'ala, maka ada mengikuti Rasulullah. Untuk jalan cinta lawan aku kalau fattabi'uni, ikuti aku dulu Rasulullah. Yang memerintahkan Allah, aku hanya menyampaikan pesan Allah. Ini Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, jika kalian mencintai aku, jika kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian mencintai Allah, hai umatku termasuk sahabatku semuanya, fattabi'uni, jalannya tidak ada yang lain kecuali mengikuti aku. Nah, mengikuti Rasulullah yang tadi itu salah. Qul kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikuti aku. Nah, jalan mengikuti Rasulullah pada ilmu. Kalau benar sudah dia mengikuti Rasulullah, sambung hidayah. Yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian. Berarti tidak akan orang itu dicintai Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dapat kecintaan dari Allah. Dihilangkan Allah dosa-dosa. Kenapa? Karena benar di dalam mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang penting berbaik. Supaya kita yang hadir ini tahu. Mengikuti Rasulullah itu, kenal dulu Rasulullah. Sedikit cerita tentang Rasulullah. Nabi kita ini ditakdirkan Allah Nabi terakhir. Setelah dari Nabi yang terakhir, Allah takdirkan dari bangsa Arab. Jangan main-main orang Arab ya. Semua Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, sembahyang bahasa Arab. Orang lain kan ini aja kata itu teman itu. Kenapa kita tuh datang? Kan Islamnya dari Arab. Nama lagi dari Arab itu siapa? Nah, ada belajar irada nih orang lain. Ada belajar kudrat irada ilmu. Lalu di hati ini bina kata tujuh jangan orang Indonesia murtad kalian anak murtad kan? Udah sampai ke itu ketemu dengan orang-orang yang seperti itu ayo kepintaran bermandir beralibi berasumsi belakang ini. Nah ini bahaya. Kan Nabi itu orang Arab bro. Yang menghadapi Rasulullah orang Arab itu siapa? Masalahnya di situ.
Kan Islam itu pendatang memang. Apakah Allah Ta'ala pendatang yang mengandalkan Islam masuk ke Indonesia ini siapa? Iradanya cacat semua di situ, Ibu. Ada belajar bukan iradat ilmu. Yang mengandalkan Islam masuk ke Indonesia ini siapa? Dari orang-orang bujaran, para pedagang, mereka siapa? Orang-orang pilihan. Wali Songo itu siapa? Orang-orang pilihan. Para habaib masuk ke Indonesia ini berpengaruh sekali dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Para habaib itu siapa-siapa mereka? Ini penggerak-geraknya kada belajar sejarah. Bapak Ibu, apabila di hati sedikit ya Pak Ibu, kenapa pendatang? Dia kan bangsa Arab, bukan orang Indonesia. Ini beberapa liberal semua. Pertanyaan dulu Pak, yang menghadapi Nabi kita dari bangsa Arab siapa? Yang menghadapi Nabi kita, Nabi yang terhebat siapa? Yang menghadapi Abdullah dan Aminatul Zuriyah itu orang tua Rasulullah siapa? Sudah, karena iradanya sudah bagus, karena Allah semua di situ. Jangan mengutak-atik karena Allah lagi. Nah kembali, kenapa Bapak Ibu Nabi di dalam kitab ini jadi contoh terbaik? Karena Nabi kita paling besar cobaan dari seluruh Nabi dan Rasul. Paling besar cobaan dari seluruh Nabi dan Rasul dan seluruh manusia. Cobaan terbesar, terhebat, terbanyak ada pada junjungan Nabi kita dan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bicara nikmat dulu, nikmatnya nanti musibah. Pun bukan bercerita tentang ini, kita boleh kayak cerita Maulid Nabi, ada Maulid Nabi itu boleh Maulid, dan cerita Nabi tidak terikat dengan Maulid. Coba Bapak Ibu, dari mama abad beliau, coba cara Allah memuliakan. 2 bulan Rasulullah dalam perut, wafat ayahnya, dididik Aminatul Zuriyah itu. Hai Aminatul Zuriyah, faqad hamalti sayyidal mursalin, kau akan melahirkan, kau menghamilkan penghulu Nabi dan Rasul. La tahzani, jangan kau sedih, supaya hatimu steril hanya kepadaku. Dunia tidak ideal bagi kamu, hai Aminatul Zuriyah. Aku wafatkan suamimu supaya kau kuat pegangan hatimu kepadaku, kata Allah. Bukan kitab An-Ni'matul Qulub karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Beginikah cara Allah ingin memuliakan hamba-hambanya dan Nabi kita, Nabi yang termulia, terbanyak cobaan. Jangan kau berpegang hatimu dengan suamimu dalam keadaan hamil, dipanggil oleh Allah, supaya hati Aminatul Zuriyah kepada Allah. Karena Nabi yang ada, yang kau hamilkan, orang terhebat dunia akhirat. Orang hebat ada kawakan ujian. Anak ulun alhamdulillah dulu sekolah kata diuji-uji, yang ada naik terus terus. Orang hebat keluarga diuji. Tidak bisa orang itu menjadi tegar, menjadi kuat kalau nggak ada ujian. Allah tidak kepengen seperti itu, pasti diuji. Kita teruskan. Kuat Aminatul Zuriyah berpegang dengan Allah. Didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kau menjadi ibu orang hebat. Sampai akhirnya melahirkan Rasulullah. Samihi Muhammad dan kait Muhammad. Ujian Abdul Muttalib. Itu isyarat menurut mimpi dari Allah. Namai nama Muhammad supaya dipuji orang. Nama Tuhan tawakallah. Kalau kita lalakian
ambil berkah nama Ahmad, nama Muhammad, atau nama-nama Rasulullah yang ada di dalam Dalailul Khairat. Senin awal itu banyak nama Rasulullah di situ. 101 nama Rasulullah, 101. Ayo aja nama-nama yang lain lagi baik-baik. Silahkan nama-nama yang lain, tapi nama-nama kita ada di situ. Nama orang berkah. Kemudian asyik-asyiknya sama ibunya. Rasulullah 6 tahun wafat lagi ibunya. Hai kekasihku, aku bentuk jiwamu, jangan kamu asyik-asyiknya dengan ibumu. Aku wafatkan ibumu supaya peganganmu kuat kepada aku aja kata Allah. Dunia enggak ideal bagimu. Indah pengasuhan kepada kakeknya. 8 tahun umur Rasulullah, asyik-asyiknya sama kakek. 8 tahun tuh Pak Ibu SD itu masih lah perlamiannya tuh. 8 tahun tuh ibarat mamanya ini, abahnya ini mantar anak sekolah tuh nyaman di papan diri itu sudah tuh. Tidak ideal dunia ini untuk orang kekasihku. Aku wafatkan kakekmu. Tertujulah di hati kamu. Wafat lagi Abdul Muthalib. Pesan ikut paman Abu Thalib. Abahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pamannya Rasulullah. Jangan ikut Abu Jahal, Abu Lahab, akhlaknya lebih baik. Pengaruh juga Pak Ibu, akhlaknya salah. Anak kita mau kawan lain siapa mempengaruhi? Kawan tuh mempengaruhi. Kemudian Bapak Ibu kita teruskan lagi. Ikut paman, tidak manja, mandiri Rasulullah, menggembala pakai. Di bawah paman berdagang ke negeri Syam. Ini manusia contoh teladan, enggak manja, enggak cengeng. Wah ini kakak-kakak kena manja, makanya alay. Mama abahmu aja dulu masih hidup, kayaknya mama abahmu meninggal ya mereka. Nah alay semuanya. Dipatrik kuat oleh Allah. Gembala kambing. Lewat kambing inilah baik-baik muncul kasih sayang yang tinggi dan sempurna. Karena kambing binatang yang paling sulit diatur. Kalian percaya biar tarik kambing situ. Kambing itu binatang yang paling sulit diatur. Ulun sudah mencontoh apa namanya merasakannya. Tarik ontak di Mesir mau ya ontaknya hanya udah di Bromo tarik mau aja dia. Mau aja ditarik-tarik. Kambing ditarik mana sih? Lihat di kambing. Mana sih? Tarik ke kiri ke kanan, tarik ke kanan ke kiri sampai menyembelih ya Pak Ibu Bapak siap jadi ini. Ini bisa dengan kambing ini pura-pura pasrah ya, tapi ketika itu gampang aja tariknya. Hati-hati pemegang dan para kepala kambing itu kalau ada kuat bisa kena tak pisau tukang penyembelihan. Ulun kan sekali kedua itu pernah itu kuat-kuat jurulun nanti kepalanya nih kuat-kuat saya kok tenang jurulun tenang berdua kepalanya tuh nah Rena nih kepalanya nah jurulun pisau ulun tekan nah ya bagian sedikit lagi tangan dia ulun kata om ganti kambing mau sapi itu pasar aja kayak ini aja guru dinai waktu itu di Menteri 4 dilakukan kambing ulang jangan ditutupi guru ini bisa kami kadang melihat pisau lihatnya tajam benar ulun beli itu di mana tuh Sukabumi baca anti slip ini aja Pak langsung 10 sapi kadang bahan orang awak ada itu di rumah bawa pemain guru berapa bawa
puisi rajia kayak kali pulang. Nah itu Pak Ibu baca asli. Nah lalu Pak Ibu di anugerahnya lehernya tuh nah guru supaya ulun kami melihat guru pisau pian tuh malah pulang itu jenah. Nah lihat loh selesai. Ini aja guru pian. Oh ayo Pak ayo. Nah, siap sudahkah? Nggak jelas? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi al-ummiyah ini ata umur wa kasih anu ataqabbalha minhu ya Allah. Terimakan akikahnya. Akikah banget. Bibiniannya sekolah. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mencurah darah tangan maulun. Iya jadi mah. Besar. Kalau darah dia mau rupiah habis saya. Langsung selesai sudah. Ejo ulun kalau mah air lagi Pak RW lari kalau mah langsung mandi di kampung dalam kampung. Rutin apa dari apa tuh? Bapak Ibu, Rasulullah itu dididik binatang kelakuan binatang dari kambing dari apa. Kemudian kita teruskan lagi Pak Ibu, berdagang Indonesia. Ahli berdagang, mendagangkan dagangan Sayyidah Khadijah. Kita teruskan aja. Kawin dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah masih hidup. Abu Thalib masih hidup. Pamannya Rasulullah masih hidup. Ini yang berpengaruh dalam pandangan orang-orang Quraisy. Wafat kedua ini. Gangguan makin meningkat. Hendak dibunuh orang. Dunia bilang ideal bagi Rasulullah. Ini pernah dibunuh orang. Ada pernah dibunuh. Beda dulu ya. Ada dibunuh orang. Pindah ke kota Madinah. Mekah enggak ideal bagi Rasulullah. Diuji tuh. Diusir. Anak dibunuh. Paksa Pak Ibu menyelamatkan diri dulu. Kemudian kita teruskan. 7 punya anak, habis 6 meninggal dunia. Ini seikung bisi anak keempat, seikung bisi anak seikung meninggal dunia. Merasa anak bunuh diri. 7 Rasulullah punya anak, 6 habis. Nggak ada harapan, mau biarkan bisi anak nyaman jangan namun sudah tua ada aja anak. Rasulullah kan nggak ideal dunia ini bagi Rasulullah. Cobaan berdakwah memimpin perang nggak ideal dunia ini bagi Rasulullah. Cobaan demi cobaan sampai akhirnya Pak Ibu sempat diracuni oleh Yahudi. Sakit Rasulullah tempat sembahyang berjamaah diperintahkan Sayyidina Abu Bakar yang imam. Enggak ya Rasul, kamu yang jadi imam, aku di belakang. Itulah alasan Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Rasulullah. Kemudian akhirnya sempurna 63 tahun umur Rasulullah, sempurna sudah dalam berdakwah. Turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Ini ayat terakhir. Turun waktu memimpin haji wada. Al-yawma hari ini menjadi Allah akmaltu lakum, aku sempurnakan buat kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama Islam ini sudah sempurna. Tinggal memahaminya aja lagi. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian kalau benar-benar kalian beragama Islam. Kalau kita benar-benar memegang ayat Islam, kita di dalam nikmat yang sempurna. Wa raditu baru itu. Nah ini yang penting. Wa raditu lakum Islam madinah. Aku ridho kalian dalam beragama Islam. Kalau sudah kuat memegang ajaran Islam, aku sudah sempurnakan. Kalau kalian di dalam agama Islam, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian.
Sampai akhirnya yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku hari ini menyempurnakan agama kalian. Sudah sempurna, perjuangan kekasihku sudah selesai. Wa atmamtu alaikum ni'mati, karena agamanya sudah sempurna, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Kalau sudah sempurna nikmatku kepada kalian, wa raditu lakumul Islam madinah, aku ridho kalian beragama Islam. Apabila kalian agama Islam, kalian diridhoi Allah. Selesai. Jangan tapi terlalu toleransi kebebasan hak. Toleransi kebebasan caranya. Kalau hendak dilaknat Allah kita daya. Kita toleransi tetap, tapi jangan toleransi kebebasan. Nah, kita teruskan baik-baik. Lalu Nabi kita, nih kisah Nabi kita. Terakhir hendak wafat itu Bapak Ibu. Apa yang diucapkan Nabi? Ingat tahu lagi ya? Nah ini nama jarang Pak Ibu. Contoh teladan terbaik. Apa yang Nabi ingat di waktu wafat? Ini yang mendengarnya Sayyidina Ali dan Siti Aisyah. Oh bukan, Fatimah Zahra. Anaknya Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali. Ini Pak Ibu ini, nomor 2 ini nama Rasulullah. Di luar ibunya kayak Rasulullah. Umar bin Khattab ngomong seperti siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat itu berselayarnya. Umar bin Khattab ini harus diimbasnya. Tampil sini Abu Bakar. Nabi kita adalah manusia juga. Nah, lalu dinasihati Allah. Apa yang Rasul bicarakan? Nah, ini yang penting banget kita. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku ini hanya untuk umatku, wafatku ini pun hanya untuk umatku. Dilepaskan Rasulullah dari kepentingan pribadi, namanya di waktu umat. Satu, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza tawafaitu, apabila aku sudah diwafatkan oleh Allah, apabila sudah aku wafat, antazirukum, aku menunggu kalian bil haud, di telaga Kausarku. Aku menunggu kalian di telaga Kausarku. Wa idza lam tujad, apabila kalian tidak melihat aku di telaga Kausarku, fabahas bil mizan, cari aku di tempat pertimbangan. Jangan bingung kamu di padang mahsyar. Aku membela kalian hai umatku. Fa idza lam tujad, apabila tidak ketemu di telaga Kausarku, fabahas bil mizan, temui aku di tempat pertimbangan. Wa idza lam tujad, apabila kamu tidak menemui aku di pertimbangan, fabahas bis sirat, temui aku di titik sirat. Di padang mahsyar aku mungkin tidak ada di titik tempat. Kemudian mandir Rasulullah ini baik. Nabi tersibuk, Nabi yang bertanggung jawab terhadap umat. Jangannya Rasulullah masuk surga selesai. Bukan dia mau masuk surga aja Rasulullah. Kalian tak kecuali sama umatku. Nah, kita yang ini nak diakui oleh Rasulullah sebagai umat kita. Ini kita takut. Akhirnya Bapak Ibu yang Allah bayangkan, meminum umat dulu telaga Kausar. Nah, tahu-tahu seorang tuh minum 2 kali itu adalah. Kemudian dipertimbangkan, mengukur umat, hendak lawan umat aja Rasulullah. Tidak lagi memandang ini biniku, ini anakku, enggak, ini umatku. Rasulullah seperti itu. Akhirnya Rasulullah sampai di titik siratal mustaqim. Jangan sampai takut kalian hai umatku, aku bersama kalian. Malik, nah ya Rasul, umatku akan melewati titik siratal mustaqim. Jangan dilempar. Sampai ke itu. Nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, nabi-nabi yang lain dia. Kekasih Allah nih belum tersibuk. Ada utik masih kitanya. Akhirnya umatnya Rasulullah
melewati kita seperti Paulus. Ini perjuangan Nabi dari dunia sampai akhirat sampai surga. Akhirnya Nabi kita membawa umat, bingung Nabi, kenapa aku ini sedikit, tadi banyak. Nah, masukkan ke dalam surga. Haram surga itu dimasuki kecuali Rasulullah bersama umat. Surga tidak terbuka kecuali untuk Rasulullah dan umat. Masuk menenangkan umat. Di ketika asyik-asyiknya Rasulullah itu menggembirakan umat, Jibril cari Rasulullah masuk. Umatmu ya Rasulullah ada di dalam neraka. Lari Rasulullah dari surga keluar. Teriakan berkumandang di dalam api neraka. Apa teriakan umatnya Rasulullah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teriakan bergema di dalam api neraka. Rasulullah ingin terjun ke dalam api neraka. Dilarang penjaga neraka. Jangan ya Rasul, neraka akan padam semuanya. Ada apa ya Rasul? Umatku, carikan cepat semua malaikat Zabaniyah, anak buah malaikat Malik, mencari semua umat yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa maka bisa mengucapkan itu dalam api neraka? Imannya masih ada. Kalau imannya hancur, tidak bisa mengucapkan itu. Kenapa maka mampir guru? Dia bermaksiat, belum bertobat, belum meninggal dunia. Tapi imannya masih ada. Keluar Rasulullah. Habis semua. Silakan mandi di Makul Hayat kata Rasulullah. Mandi di sungai sebelum masuk surga, supaya jangan sampai lega ini kelihatan. Penghuni surga yang perlu masuk, mandi semua. Jangan ngomong kalian ketika masuk kepada penghuni yang terdahulu. Ucapkan aja, kami terlambat banyak urusan. Jangan ikat di pada ada mampir, ditawarkan buahnya. Sampai begitu Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata teriak-teriak, la arba wahidun min ummati bilhaq. Aku ada ribu satu umatku pun berada dalam api neraka. Habis kosong neraka itu baik-baik dari umatnya Rasulullah. Yang ada hanya orang kafir, orang munafik. Itu yang ada. Ulun tahu kita ini mampir adalah mudahan kita jangan. Nah, perdalam tentang Rasulullah minggu depan insya Allah sambungannya bagaimana sempurna supaya kita mengikuti caranya Rasulullah. Hati bagaimana, lahiriah bagaimana. Ada namanya Bapak Ibu mutabah zahir, ada namanya mutabah batin. Mengikuti Rasulullah secara batinnya ada, mengikuti Rasulullah secara zahirnya ada. Itu pembahasannya ada Bapak Ibu. Mudah-mudahan untuk kita semua sehat dan panjang umur kalau haji. Al-Fatihah. Iya kalau iya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma kama mananta alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama mananta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama mananta alaina bil afiyati fazidna minha, wa kama mananta alaina bil umri fa barik lana fi ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna syafa'ah min Rasulillah, Allahumma arzuqna syafa'ah min Rasulillah, Allahumma arzuqna syafa'ah min Rasulillah, wa adkhilna jannata bighairi hisab ma'a Rasulillah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.